Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel PSA, channel yang membahas tentang peristiwa sejarah dunia. By the way, selamat tahun baru untuk kita semua. Walaupun tahun 2020 kemarin sangat berat, semoga saja tahun 2021 ini wabah virus segera berakhir ya. Amin. Berhubung ini awal baru yang bertepatan pada tanggal 1 Januari, saya menyajikan informasi yang segar-segar nih. Mungkin sebagian anak sejarah banyak menyukai drama Korea ya. Kira-kira kalian suka jalan ceritanya atau parasnya yang ganteng? Kalau saya sih lebih suka dengan face-nya yang enak dipandang. Ngomong-ngomong soal opa Korea nih, ternyata ada loh opa Korea yang ikut berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Siapakah dia? Sebelum lanjut, jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian dapat update dengan video-video selanjutnya. Kemerdekaan Indonesia tentunya diwujudkan dengan sangat susah payah. Rakyatnya harus berjuang jiwa dan raga untuk mewujudkan impian ini demi masa depan anak cucu di generasi selanjutnya agar bisa hidup lebih nyaman. Tapi kenyataannya, selain pejuang dari rakyat Indonesia sendiri, ternyata ada juga loh orang asing yang ikut berjuang meraih kemerdekaan Indonesia. Salah satunya Yang Il-sung yang diketahui seorang pejuang berkewarganegaraan Korea yang dimakamkan di makam pahlawan Tenjolaya, Kecamatan Torogong Kidul, Kabupaten Garut. Nah, Yang Il-sung ini dimakamkan di sana karena jasa semasa hidupnya. Ia ikut berjuang bersama masyarakat Garut melawan Belanda. Yang Il-sung lahir pada tahun 1919 dan memiliki nama Indonesia yaitu Komarudin setelah ia memeluk agama Islam. Berdasarkan kisah yang dituliskan dalam riset profesor asal Jepang yang membenarkan bahwa orang yang dimakamkan di Garut itu adalah orang Korea, namun ia sudah lama menetap di Garut dan memeluk agama Islam hingga merubah namanya menjadi Komarudin. Di sini Yang Il-sung merupakan tentara bawaan Jepang ke Indonesia untuk menjaga tahanan di Bandung. Padahal ia merupakan kewarganegaraan Korea asli loh. Hanya saja saat itu Jepang menariknya untuk bergabung ke dalam pertahanan Jepang. Awalnya ia berada di Bandung dan pada akhirnya ia pergi ke Garut saat Jepang berhasil dihantam mundur oleh sekutu. Yang Il-sung akhirnya memutuskan bergabung dengan tentara pribumi untuk bersama-sama melawan penjajah di Wanaraja. Selain bergabung menjadi bagian garis depan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, ia juga menikahi perempuan cantik asal Garut, kemudian memeluk agama Islam hingga akhir hidupnya bersama dengan masyarakat Garut. Sebenarnya selain Yang Il-sung, masih ada dua rekannya yang ikut membantu dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Aoki dan Hasegawa. Mereka berdua juga ikut menjadi mu'alaf, di mana Aoki merubah namanya menjadi Abu Bakar dan Hasegawa menjadi Usman. Yang Il-sung atau Komarudin ini merupakan tentara yang sangat ahli dalam pembuatan bom dan tentunya tenaganya sangat diperlukan saat berperang melawan sekutu. Sedangkan kedua temannya sangat ahli dalam mengatur strategi peperangan. Berkat keahlian mereka bertiga, pejuang rakyat Garut sangat terbantu saat itu. Salah satu kisah heroik dari ketiganya yakni saat mencegah kedatangan Belanda masuk ke wilayah Garut, di mana Aoki dan Hasegawa menyusun strategi untuk menutup jalan dengan langkah meledakkan jembatan PTG atau kini dikenal dengan Jembatan Jalan Perintis Kemerdekaan. Dengan kepiawaian Yang Il-sung membuat bom, akhirnya rencana tersebut berhasil. Jembatan yang direncanakan akhirnya rusak. Tentara Belanda itu tidak bisa masuk ke Garut sehingga bisa dengan mudah dihalau oleh Pangeran Papak di seberang sana. Namun, aksi dari ketiganya yang membantu perjuangan Indonesia harus berakhir di tangan Belanda. Yang Il-sung, Aoki dan Hasegawa serta dua orang tentara dari Indonesia tertangkap oleh pasukan Belanda di Gunung Dora, Kecamatan Sucinaraja,
lebih tepatnya di perbatasan Garut dan Tasikmalaya. Yang Chilsung saat itu masih berusia 30 tahun. Perjuangannya harus berakhir tragis karena persembunyiannya dibocorkan oleh pengkhianat. Saat dieksekusi oleh tentara Belanda, ketiganya mengenakan kemeja putih dan sarung berwarna merah. Mereka ditembak mati di hadapan masyarakat Garut sebagai ancaman pemberontak yang berani melawan penjajahan Belanda saat itu. Sejarah kepahlawanan warga Korea ini sangat membuat kagum kalangan komunitas asal Garut, sehingga mereka menggelar aksi sosial membersihkan makam pahlawan Tonjolaya sebagai rasa terima kasih atas perjuangan para pejuang-pejuang kemerdekaan. Nah, dalam cerita kali ini akhirnya menyadarkan saya, tentu saja saya harap juga kalian seperti itu. Kalau orang Korea saja begitu cinta sama Indonesia, rela berjuang dan akhirnya meninggal dengan rasa cinta Indonesia, tentunya kita semua harus lebih mencintai negara sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye, dan nantikan video-video selanjutnya.